Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evania Damayanti, NPM 2031070009, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi kelas A semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pola asuh anak. Sebelumnya, terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian pola asuh. Yang kedua, jenis-jenis pola asuh. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh. Baik, yang pertama, pengertian pola asuh. Apa sih pola asuh itu? Terdapat 3 pengertian tentang pola asuh. Yang pertama, pola asuh merupakan pola pengasuhan yang diberikan oleh orang tua kepada anak untuk membentuk kepribadian anak. Yang kedua, menurut Saiful Bahri, pola asuh orang tua adalah gambaran metode yang orang tua berikan kepada anak dalam berinteraksi, berkomunikasi dalam kegiatan pengasuhan. Dan yang ketiga, menurut Petraton, pola asuh orang tua merupakan pola perilaku yang diterapkan oleh orang tua kepada anak yang bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu. Nah, dari beberapa pengertian yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa pola asuh merupakan metode atau cara yang dipilih oleh orang tua untuk berinteraksi dengan anaknya. Cara tersebut dapat diartikan sebagai perlakuan yang orang tua terapkan atau orang tua berikan kepada anak, seperti halnya menerapkan peraturan, membimbing, serta mendidiknya untuk menjadi anak yang baik. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu mengenai jenis-jenis pola asuh. Terdapat 3 jenis pola asuh. Yang pertama, pola asuh otoriter, yang kedua pola asuh permisif, dan yang ketiga pola asuh demokratis. Yang pertama, pola asuh otoriter. Menurut Gunarsa, pola asuh ini adalah pola asuh yang diterapkan oleh orang tua dengan menerapkannya aturan dan batasan kepada anak, dan anak tersebut harus menaatinya tanpa memberikan kesempatan kepada anak untuk berpendapat. Jika anak tidak menaati, maka anak akan diancam atau bahkan diberi hukuman. Akibatnya, dari pola asuh ini ialah hilangnya kebebasan pada anak, inisiatif dan aktivitasnya menjadi berkurang, sehingga anak tidak percaya diri dengan kemampuan yang ia miliki. Yang kedua, pola asuh permisif dapat diartikan sebagai pola perilaku yang orang tua terapkan dengan memberikan kebebasan kepada anak tentang hal yang ingin ia lakukan tanpa mempertanyakannya. Dalam pola asuh ini, kepribadian anak akan menjadi tidak terarah dan cenderung sulit untuk saat ia berada di lingkungan yang menerapkan peraturan-peraturan. Dan menurut Dario, pola asuh ini membuat anak tidak disiplin dengan aturan-aturan yang berlaku. Namun, beda halnya jika anak dapat menggunakan kebebasan yang orang tuanya berikan dengan baik. Anak akan tumbuh menjadi anak yang mandiri, kreatif, dan mampu mewujudkan aktualitasnya. Yang ketiga, pola asuh demokratis. Pola asuh ini memperlihatkan dan menghargai kebebasan yang tidak mutlak dengan memberikan pengertian antara orang tua dan anak. Orang tua akan memberikan penjelasan yang rasional dan objektif kepada anak jika anak memiliki pendapat yang tidak sesuai. Contohnya, anak ingin melakukan sesuatu hal yang padahal hal tersebut dapat membahayakan anak itu. Maka, orang tua harus bisa menjelaskan kepada anaknya bahwa hal tersebut akan membahayakan dirinya. Dengan begitu anak akan mengerti dan akan lebih paham, dan anak akan tumbuh menjadi anak yang bertanggung jawab serta mampu berperilaku sesuai norma yang ada. Baik, selanjutnya pembahasan yang 3 mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh. Yang pertama, pendidikan orang tua, yang kedua lingkungan, dan yang ketiga budaya. Baik, yang pertama, pendidikan orang tua. Pendidikan dan pengalaman dalam pola asuh sangatlah penting. Karena menurut hasil riset Sir Godfrey Thompson, pendidikan dapat diartikan sebagai pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan peraturan-peraturan permanen
dalam kebiasaan tingkah laku, pikiran, dan sikap. Orang tua yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai pola asuh sebelumnya, mereka akan jauh lebih siap dalam melaksanakan pola asuhnya. Dan orang tua dapat dengan baik memantau dan mengamati pertumbuhan dan perkembangan sang anak. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan sangatlah berpengaruh dengan pola asuh anak. Seperti halnya dalam lingkungan suatu keluarga yang membiasakan mencuci piring setelah makan, maka dengan begitu sang anak akan terlatih dan terbiasa dengan hal tersebut, dan anak akan mengerti tanggung jawabnya. Jika selesai makan, ia harus mencuci piring yang telah ia gunakan untuk makan tadi. Yang ketiga, yaitu budaya. Budaya pun berpengaruh dalam pola asuh anak, karena tidak sedikit orang tua yang mengikuti cara-cara masyarakat sekitar dalam mengasuh anak, yang dianggap pola asuh tersebut berhasil dalam mendidik anak. Orang tua pun pasti ingin anak yang diterima dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, orang tua menerapkan pola asuh yang biasa diterapkan dalam lingkungan sekitar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.